Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang penginderaan jauh non-fotografi sistem termal. Menurut NOR tahun 2014, dikatakan bahwa penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tertentu. Jenis penginderaan jauh secara garis besar, penginderaan jauh dibedakan menjadi penginderaan jauh sistem fotografik dan penginderaan jauh non-fotografik. Dikatakan penginderaan jauh fotografik karena menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan gelombang elektromagnetik yang berupa spektrum tampak dengan perluasannya sebagai tenaganya. Hasil dari sistem fotografi ini berupa foto udara dan foto satelit. Sedangkan sistem penginderaan jauh non-fotografik menggunakan selain kamera misalnya RBV atau Rotome Beam Video untuk satelit Landsat generasi 1 dan MSS atau Multispectral Scanner yang keduanya mempunyai resolusi 79 meter. Selanjutnya yaitu sistem termal, yang dimana sistem termal ini termasuk ke dalam sistem non-fotografik. Sistem termal digunakan dalam penginderaan jauh pada umumnya didasarkan pada tenaga alami. Perekaman sistem ini berdasarkan pancaran panas yang dipancarkan oleh objek yang direkam alat penyiam atau scanner. Sistem termal tidak bergantung pada cuaca. Sensor yang digunakan dalam perekaman tenaga pancaran ada dua, yaitu satu, radiometer termal, dan yang kedua, spektrometer termal. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam menggunakan sistem termal yaitu satu, di dalam keunggulannya perekaman objek dapat digunakan siang ataupun malam serta dapat merekam wujud yang tidak tampak. Yang kedua, adapun kelemahannya yaitu aspek geometrik yang penyimpanannya lebih besar dari sistem foto udara. Sifat tenaga termal lebih rumit dibandingkan sifat pantulan dari objek, serta sifat tenaga termal lebih sulit dibandingkan dengan sifat pantulan dari objek. Selanjutnya yaitu sistem gelombang mikro dan radar. Sistem ini termasuk ke dalam sistem non-fotografi. Penginderaan jauh gelombang mikro adalah penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga alami dengan menggunakan gelombang mikro, yaitu julak dari lambda 1000 mm sampai 100 cm. Pantulan tenaga julat tersebut tidak sesuai dengan kepekaan mata manusia, sehingga untuk dapat melihat harus menggunakan alat yang mempunyai kepekaan terhadap panjang gelombang mikro. Tenaga yang direkam oleh sensor gelombang mikro berasal dari beberapa objek yang memancarkan tenaga. Adapun tenaga yang direkam oleh sensor gelombang mikro, satu, pancaran oleh gas dari atmosfer. Yang kedua, pancaran oleh awan. Yang ketiga, pancaran dari bawah permukaan tanah. Yang keempat, pancaran dari permukaan objek. Yang kelima, sinar dari luar. Yang keenam, pancaran oleh atmosfer. Adapun keunggulan dan keterbatasan dalam sistem gelombang mikro dan radar, satu, dapat beroperasi siang dan malam. Yang kedua, dapat menembus awan. Yang ketiga, resolusi spasialnya rendah. Yang keempat, geometrik kasar spektrum gelombang mikro yang digunakan sistem gelombang mikro juga digunakan oleh sistem radar. Baiklah, sekianlah pembahasan saya tentang penginderaan jauh non-fotografi sistem termal. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.